Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada malam hari ini, mari kita sama-sama mau siapkan hati kita. Di malam hari yang indah ini, di mesbah doa malam hari ini, mari kita mau sama-sama menyatukan hati kita. Kita mau datang buat menyembah Tuhan. Kita satukan hati, kita benar-benar fokus untuk kita datang sama Tuhan. Biar hadirat Tuhan boleh turun atas setiap kita. Biar jamahan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menerima terobosan demi terobosan. Malam hari ini mari kita sama-sama sembah Dia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Jikalau Tuhan sudah memimpin langkah kami dari pagi sampai malam hari ini Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau menyatukan hati kami, mau membangun mesbah doa. Di malam hari ini biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kami. Biar kami menikmati Tuhan malam hari ini Tuhan. Apapun kondisi kami malam hari ini, kami mau menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari kita sama-sama sembah Tuhan malam ini. Hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu penuhi setiap kami. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari naikkan ucapan syukur-Mu, penyembahan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hidup kami. Itulah kesukaan hatiku.
Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu Tuhan. Kehendaknya di hidup mengiring-Mu Tuhan. Mengiring Yesus, Itulah kekuatan kami. itulah kekuatan Hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan kami. Hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Tuhan, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin Anugerah-Mu anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring-Mu Tuhan, mengikuti setiap rencana-Mu, menikmati kasih setia Tuhan, berjalan bersama-Mu Yesus. Oh Tuhan, mari angkat suaramu sembah Dia. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, melingkupi setiap kami Tuhan. Yesus, dimanapun kami berada malam hari ini, biar hadirat-Mu nyata Tuhan. Your presence, oh Jesus, oh Jesus, we worship You. Kami sembah Engkau, kami sembah Kau Tuhan. Kau luar biasa, ajaib perbuatan-Mu. Kau Allah yang dahsyat, tiada yang sebanding dengan-Mu Tuhan. Oh Yesus, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh
Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hatiku, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Oh, tinggikan namamu. Kau ciptakan Takkanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup ini adalah penyembahan. ku tahu Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Kami persembahkan segenap hidup kami Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus, Tuhan kami, Raja kami, Bapa dan sahabat kami, yang tak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia, selalu ada di setiap musim kami Tuhan, selalu menyertai langkah kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau, meninggikan namamu Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah, sebab Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Di dalam nama, di atas segala nama, Yesus Kristus, kami menyembah Engkau Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap korban syukur kami. Kami mau bawa yang terbaik Tuhan. Ini setiap keberadaan kami, ini setiap hidup kami. Yang terbaik bagimu, hanya bagi nama Yesus. Sebab kami terima apa yang terbaik dari tangan-Mu Tuhan. Kami lihat bagaimana tangan-Mu bekerja senantiasa dalam hidup kami.
Oh, terima kasih Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Amin. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Katakan pujian ini. Segenap hati kami Tuhan, dan segenap jiwa. Haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku, Segenap hatiku, segenap jiwaku, dan segenap jiwaku. Oh, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sama-sama mari naikkan pujian ini. Mari dengan segenap hati katakan, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hati kami datang memuji-Mu Tuhan. Sebab besar kasih setiamu atas hidup kami. Mari sama-sama angkat hatimu, mari sembah. Nyatakan kami datang bersyukur Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Oh, mari bersama engkau yang merasakan kebaikan, tuntunan Tuhan, pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan, pertolongan Tuhan. Mari bersama naikkan pujianmu, mari beri yang terbaik. Haleluya Yesus, ku sembah Kau. Kami mengangkat tinggi pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Ini setiap hidup kami, ini setiap hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin. Semuanya hanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, Di setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi
waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, hanya bagimu Tuhan, bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Terima kasih. Iya, saudara, seperti yang minggu lalu kita sudah sama-sama saksikan Pak Yunus, dan hari ini ya saya pengen kita semua mendengar bagaimana kisah hidupnya dulu sebelum dia bertobat. Makanya memang kuasa-kuasa gelap itu harus dibereskan supaya ya karakternya juga bisa diubahkan. Nah, kita akan dengar ya hari ini bersama Pak Yunus. Iya Pak, bisa diceritakan, saya dengar dulu Bapak ini suhu, guru atau semacam dukun gitulah. Itu awalnya gimana Pak? Saya awalnya dari dulu itu dibilang ada keturunan ya. Keturunan nenek moyang katanya. Nenek moyang saya itu memang jago dan luar biasa katanya. Jadi, berilmu ya? Ya, berilmu. Lalu aku dibilang ada, saya ini keturunannya katanya, dan saya yang ditunjuk katanya saya bisa gitu loh. Tapi aku nggak percaya banget. Nggak mungkin lah aku dagang dan sebagainya. Tapi berjalannya waktu kadang-kadang aku bingung juga. Aku bisa melihat A, B, C, D gitu loh. Tapi aku nggak pernah ngomong. Aku simpan dalam hati. Aku sering terjadi lah pokoknya. Misalnya saya melihat seseorang ini kenapa, kadang-kadang itu bisa terjadi gitu loh Bu. Berjalannya waktu aku ya banyak makin ada orang nanya saya ngomong apa. Terjadi dan saya kasih tahu begini semuanya kok benar gitu loh. Dan sampai ada orang yang fatal banget, misalnya ada orang sakit yang dia udah bilang udah pakai oksigen segala macem, itu udah bilang kanker stadium 4, bener-bener dia bawa oksigen sambil duduk aja pakai oksigen ya, waktu dulu saya dipanggil ya. Aku cuman melihat pas ke dalam, aku melihat baru masuk aku lihat dia duduk, dia cuman bawa batu besar lagi, bopong batu gitu loh, bener-bener berat. Jadi ya dia bener-bener nopang batu belakangnya dia begini. Saya bilang, ya Tuhan kenapa? Ya gimana dia gak sesak napas. Batunya gede? Batunya gede gitu. Aku cuman duduk sama dia, cuma ngobrol doang. Dia ternyata, saya bilang, kamu punya ke apa? Coba dibuang. Seperti yang kayak Tuhan ngomongin, buang kepahitan. Itu betul. Iya, kita jadi, dalam ilmu itu kurang lebih hampir sama ya. Jadi tapi Bapak melihatnya itu dalam bentuk batu ya. Betul. Padahal itu kepahitan. Benar, kepahitan. Aku lihatnya batu besar, dia sedang menopang ke belakangnya gitu loh. Ngeri banget. Iya. Aku bilang, kalau kamu gak lepasin, aku coba ceritakan apa. Dia nangis, dia ceritain semua. Aku lihat. Jadi kayak pelayanan juga ya, pelayanan Kristen ya? Iya, itu itu sih sebenarnya saya itu masih di dalam Kristen, tapi orang udah dimasukin
maksudnya Ilmu roro itu. kayak begitu, kekuasaan Oh, kegelapan kuasa itu. kegelapan, Tapi aku dalam Kristen, tapi dibilang Kristen tapi Iya, bukan gitu bukan, loh. Tapi aku selalu juga ada doa juga, tapi itu kayaknya kok beda. Bercampur lah pokoknya ya, itu nggak murni lah ibaratnya. Ya aku ngomong begitu gimana ternyata puji Tuhan dia bisa aku lihat sudah habis. Batunya udah mengecil udah habis. Oh itu berarti karena dia sikap hatinya mulai lepas kali ya. Betul. Jadi ya saudara kita lihat di sini saya luar biasa ya menarik. Berarti di dalam alam roh itu setan juga bisa lihat gitu ya bahwa wah orang ini ada batu itu kepahitan, kekecewaan yang dia pikul. Jadi mulai dari situ Bapak semakin dianggap sakti. Ya benar, aku makin dianggap sakti sampai saya juga pernah, ya bukan itu saja sih Bu, saya banyak ya mengalami misalnya dari orang sakit kanker yang stadium akhir-akhir itu ada beberapa lah ya, cuman kita nggak mau nyebutkan juga. Iya. Dan yang terakhir juga aku yang di luar pulau, yang orang yang bilang katanya dia telepon saya jam 11 malam itu katanya suhu, katanya dia panggil saya suhu lagi katanya. Saya bilang, aduh, saya padahal itu udah mulai, aku sudah Kristen ya teman. Iya. Ya aku ngomong cerita ini dulu ya maju dikit. Ini sudah mulai Kristen, aku memang udah diubahkan ya yang itu ya. Itu bedanya sama itu. Aku katanya jam 11 malam teleponin katanya suami aku sudah parah, gak mau makan seminggu, tidak bisa bangun. Tapi aku bilang, aku Tuhan aku gak mau lagi begini Aku kan dipanggil suhu kan begini kan, aku udah bertobat. Iya. Ternyata aku langsung dikasih lihat penglihatan itu bahwa dia ada bawa pohon masuk ke rumah dia. Tapi dalam hati aku bilang, aku ngomong-ngomong nggak mau karena nanti aku kalau di kampung sakti, itu dibilang tambah sakti, nyari-nyari lagi lebih repot lagi. Aku bilang nggak mau. Nah terus didesak pokoknya kayak Roh Kudus itu bicara desak aku harus ngomong jangan sampai telat harus. Aku langsung bilang telepon dia lagi, aku bilang itu suaminya ada beli pohon nggak? Langsung dia teriak iya ada. Oh iya kenapa ya? Oh iya. Dia langsung terkejut, dia langsung bilang iya ya katanya waktu dia beli itu malam dia langsung sakit. Pohon apa? Pohon kayak pohon beringin? Pohon apa ya saya lupa ya katanya pohon bukan beringin, pohon apa sih itu ya kayak biasa orang buat itu kayak daun kelor ya kalau nggak salah ya tinggi katanya. Aku bilang segera bawa keluar buang sekarang. Tapi berat nggak bisa katanya. Ya udah telepon anak kau, aku bilang. Jadi anaknya langsung datang. Percaya tidak percaya itu ditarik keluar dari pagar, suaminya langsung bisa bangun, bisa makan. Oh sampai seperti itu kuasa jahat ya? Iya makanya aku bilang, wah ngeri sekali. Ngeri ya. Tapi Bapak waktu itu sudah bertobat. Jadi jadi gini saudara, memang Tuhan tuh memberikan karunia kepada setiap orang. Mungkin Pak Yunus diberikan karunia kepada Tuhan untuk membedakan roh di Alkitab bilang. Tapi waktu itu karena Bapak masih dalam dunia gelap, jadi dianggap sakti, dianggap dukun gitu ya. Nah saya mau tanya nih Pak, memang dari garis keturunan itu memang terkenal ada, maksudnya nenek moyang tuh orang pinter atau apa? Dari mana Bapak berasal? Maksudnya apa? Iya Bapak dari kota mana? Maksudnya di sana dari nenek moyang itu ada keturunan memang. Iya orang ada turunan memang pintar, orang pintar. Makanya kan aku sering dibilang aku keturunannya karena aku sering bisa kadang-kadang orang bagaimana pegang sakit atau bagaimanapun kadang-kadang aku ngomong kok selalu ngucap itu benar. Dan aku pernah sampai aku ngikuti terakhir aku kan udah Kristen sampai berbalik menyembah berhala lagi. Benar-benar aku keluar jalur lagi, aku mengikutinya. Karena kenapa? Katanya guru aku hebat. Yang ikutin aku tuh hebat banget. Ya aku memang kalau sekarang kalau yang manusia biasa mungkin nggak ngerti Bu ya. Kalau aku langsung memang bisa lihat dia. Oh bisa lihat guru itu. Bisa komunikasi. Oh itu bentuknya seperti apa Pak? Orang atau makhluk atau? Iya benar-benar kayak orang tapi ya pakaiannya doang yang beda. Iya dewa-dewa gitu. Terus berarti nyata ya?
benar-benar kayak kalau kita ngomong sama orang biasa yang nggak ngerti, bilang oh ini orang gila. Tapi itu nyata. Makanya ada teman yang sudah berubah itu, kalau di kampung saya itu bilangnya tatung ya, kayak kesurupan itu tatung gitu loh. Iya. Aku bisa sampai ke tahap itu. Kenapa? Kadang-kadang kok Tuhan aku bisa sampai ngalami begitu ya. Pertama sih merasa bangga, Bu. Bangga ya. Bangga sekali karena banyak orang datang. Iya. Nyari saya, minta pengobatan, minta ini, dan banyak juga yang minta nomor, Bu. Iya, terus tapi benar ya, benar-benar terjadi ya. Iya, benar itu terjadi. Kadang-kadang sampai aku merasakan, pokoknya aku merasa bangga lah saat Iya. itu. Pokoknya enak lah pokoknya ya hidup saya bagaimana. Terus itu ada syarat-syaratnya nggak Pak? Nah Waktu ikut itulah itu? dia. Kadang-kadang orang tidak tahu kalau wah ini dapat ini tuh enak. Aku dijanjikan kok. Pokoknya kalau kamu ini ikut aku nanti aku belikan rumah. Makanya kalau ikut Tuhan, mungkin kalau Tuhan memberi kita nggak pasti nggak minta imbalan. Gitu loh. Iya, tapi kalau itu Kalau itu kan kadang-kadang orang ada saudara atau bagaimana teman bilang kok kamu nggak ikutin terus sih, sayang tahu. Kamu udah lumayan lo levelnya karena kamu saya liatin oh cuman begini dong orang itu udah sembuh loh. Udah levelnya udah mulai tinggi gitu loh kan karena aku ikutin. Tapi mereka tidak tahu, Bu. oh ada tuntutan. Itu semua ada tuntutan dan ada harga. harganya. Tumbal. Iya, bukan tumbal aja mungkin ya kan kadang-kadang kita nggak bisa ngomong, cuman saya kan Iya. udah tahu, Bu. Saat itu saya pernah dalam hati itu dia udah ngomong sama saya lagi saya kesurupan. Kamu mau nggak? Pokoknya saya kasih ini nomor ini keluar. Tapi gini. Saya nggak mau ngomong karena itu saya langsung oh tidak. Aku langsung tolak. Aku tidak mau. Aku langsung gebrak meja. Aku bangun sadar. Aku bilang Tuhan, dia minta imbalan loh. Ada yang sampai katanya minta nyawa anaknya. Memang ada. Oh itu ikatan ya. Ikatan karena kita Janji. kan ada Menyerahkan ikatan. hidup. Betul, karena kita minta loh. Kalau Tuhan kan minta, Tuhan kasih dengan Tidak, suka. Nah, tidak ada tuntutan. Kalau itu sekarang yang nggak kenal loh, saya kasih kamu minta, kamu kasih saya apa? Itu loh, Bu. Setan ya. Nah itu bedanya kalau minta Tuhan sama beda gitu loh. Iya, tapi benar-benar pernah ada kejadian nggak yang Bapak lihat di alam nyata, orang yang benar-benar Bapak lihat Iya. langsung ada terjadi tuntutan Dulu waktu itu? yang dekat-dekat misalnya ada dekat-dekat upacara apa itu, satu persatu datang, permisi saya mau masuk. Oh, itu roh-roh itu? Iya, satu persatu dan bukan satu tuh banyak. Saya permisi ya, saya udah mau masuk. Kita si A, si B, si C, nanti kita izinkan langsung masuk. Oh, Makanya kadang-kadang teman ada yang bilang, si ini kok udah bertobat kok begitu lagi, kok makin makin lebih jadi begini lagi. Saya bilang, saya udah kasih tahu, saya bilang kuncinya jangan kasih peluang. jangan buka celah. Jangan buka celah Iya, sedikit buat pun. iblis. Kenapa? Dia tidak akan lepaskan kamu. Tapi kalau pas dia muncul atau dia ngomong sama kamu, tolak dalam nama Yesus. Dan aku bukannya namanya kamu udah lepas, sudah enak-enak. No. Itu step, mungkin ada kesempatan dia selalu muncul Datang dan lagi. Nah, saya mau tanya nih ya saudara, jadi ada orang yang kayak Pak Yunus dianggap sakti, tapi apa yang Bapak alami sehari-hari? Apakah damai atau? Nah itulah, Bu, makanya saya bilang kalau ikut Tuhan itu luar biasa sukacita. Iya. Kalau itu tidak ada damainya ya. Cuman satu doang, kebanggaan. Bangga. Dan Jadi memang sombong ya. sombong juga jadi saya ya. Ada bilang jadi rendah hati. Iya rendah hati. Tapi saya selalu merasa bangga. Dan saya mungkin merasa ke uang itu lebih gampang. Iya kan, orang Saya biasanya berobat. orang minta tolong berobat, saya sembuh. Saya cuma bilang, kamu ini loh, kamu perlu ini. Itu langsung. Tidak pakai tar sama sok, nggak ada. Dia harus langsung. Langsung ya. Dan itu berjalan lumayan lama ya, 2 tahun kurang lebih ya berjalannya waktu itu, sampai tahap-tahap orang udah lumayan datang banyak, ada yang tengah malam datang banyak. Sampai tahap yang terakhir aku merasa kok ada yang aneh. Makanya saya bilang kalau ini orang bilang tertinggi, no, ada yang lebih tinggi lagi. Saya ada ngobatin orang, saya hampir nggak bisa bangun dan suamiku lagi, istri lagi pada keluar kayak dihantam dari belakang saya. Itu saya bilang, wow gimana ini, saya bilang.
Dan saya benar-benar kayak didatangin rumah saya, di pagar saya itu satu-satu kok makin banyak Roh-roh itu ya. menutupi pagar saya gitu loh. Dan aku dengan sangat jelas ya, dibilang nggak jelas ya sangat jelas karena hari ini datang satu. Karena mau serang, Iya, mau menyerang saya. nyerang balik. Ya, karena mungkin saya lagi ngobatin orang nggak senang atau gitu ya. Menyerang saya satu persatu baru bilang, saya bilang saya harus pulang kampung saya. Atau mesti balik, mungkin signalnya kurang kalau di sini. Harus deket ya. Nah, aku langsung ngomong itu, langsung nggak pakai cerita. Besok saya langsung ke tempat yang dibilang kampung saya itu lebih dekat. Iya. Tapi saat itu aku pulang tidak mendapatkan apa-apa. Seharusnya kalau dia memang bos saya kerja sama dia, saya nggak bisa buka pintu ini, dia harus kasih saya kunci. Iya. Benar Bu. Dan dia harus kasih, ini kuncinya nih buka, kamu bisa. Tapi saya pulang itu dengan sia-sia 3 hari 2 malam itu nggak dapat apa-apa. Saya pulang lagi dengan ketakutan, kecemasan karena saya merasa diserang. Iya. Saya bilang Tuhan, bukan bilang Tuhan ya, itu pokoknya itu lagi kacau deh ceritanya deh. Iya. Itu kan aku bilang pulang dengan tangan kosong, tidak dapat apa-apa. Aku cuman bukan merenung lagi, ketakutan. Ketakutannya kenapa? Aku diserang, takut anak-anak istri kenapa-napa, di rumah itu udah gelap pokoknya. Satu rumah itu berasa gelap semua itu. Bener-bener Bapak rasa ya? Iya. Dan percaya tidak percaya aku jam 12 malam aku duduk di depan, aku cuman lihat dia mau nyerang nggak bisa. Tapi aku sudah lihat di pagar semua berdiri tinggi besar. Aku wow, bilang ya udah. Aku coba. Tapi ada suara Tuhan bilang sebut Tuhan Yesus. Oh tidak, aku sudah ikut yang berhala kok. Masa aku bilang ikut bilang Tuhan Yesus, tidak mungkin lah. Tapi suara itu ngomong terus. Itu di saat Bapak sudah putus asa nyari Betul. ke gurunya Bapak ternyata tidak bisa menolong. Betul, aku sudah sampai ke tempatnya loh gitu. Mencari untuk dia menampakkan diri menolong menampakkan Bapak. diri, menolong saya loh gitu loh. Ternyata nggak muncul. Tidak muncul sampai aku bolak-balik udah pasang ini, udah pasang itu, sudah bakar ini, sudah bakar itu. Tidak ada sama sekali. Sampai aku bingung, ini sebenarnya ada apa tidak ya? Gitu loh. Iya. Ya aku pulang makanya, tapi itu suara yang Roh Kudus itu bilang, sebut Yesus, enggak. Sebut Yesus, tidak. Itu kurang lebih 1 jam ya, dari jam 11 sampai jam 12-an itu. Pokoknya 1 jaman aku duduk di depan, aku cuman Lihat mereka. Pokoknya kayak orang gila dah, kayak orang stres dari mana. Ini dia mau masuk nggak bisa, aku cuman bisa, kamu masuk aku cuman doa ini, aku masuk aku sembayang ini, pokoknya aku pegangin ini. Dia masuk aku harus nggak boleh. Pokoknya serba ketakutan Ibu. Itu benar-benar dalam 2 minggu 3 minggu aku Puncak ketakutan ya. wow, Stres. Wah stres banget Bu. Aku kayak diserang bener-bener ya. Ternyata terakhirnya aku bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Tapi suara yang paling dalam, yang paling kecil, yang nyaris mungkin orang gak dengar. Iya. Mungkin aku bisik-bisik kali. Mungkin bisik juga lebih kecil kali ya. Dari suara hati ya. Suara hati yang paling dalam dan paling kecil dan nyaris tidak terdengar. Itu iman. Itu iman. Itu iman. Percaya tidak percaya, dalam sekejap yang namanya berdiri di pagar saya yang tinggi, besar, putih segala macam. Percaya gak Bu? Itu kayak hembusan angin. Kencang sekali, bus, hilang. Hilang, cuma itu ya. Aku sampai terbengong. Ini benar apa tidak gitu loh. Lalu aku langsung bersujud bilang, Tuhan Yesus, ternyata Engkau yang guru di atas guru, yang luar biasa loh. Cuma sebut dalam hati yang paling kecil, yang paling dalam. Iya, iman sebiji sesawi. Dan nyaris nggak ada suara gitu loh. Cuma berseru. Benar-benar berseru cuman nama Tuhan Yesus loh. Ya, nama Yesus itu kadang-kadang orang jangan sembarangan ucap. Benar-benar itu luar biasa dan berkuasa. Berkuasa. Tapi pas kita sebut dengan iman. Betul. Dengan harapan. Benar. Itu yang menarik kuasa Tuhan ya Pak. Langsung lenyap semua kuasa-kuasa gelap itu. Lenyap semuanya, damai hati. Itu hati langsung blong. Aku langsung
oh Tuhan, dan aku mau cari Alkitabku kemana, karena aku sudah buang kali, nggak tahu kemana itu. Ya aku bilang berdoa, Tuhan aku pengen punya Alkitab dong. Percaya tidak percaya, dalam nggak sampai 1 minggu aku naik motor lewat ke tong sampah, aku melihat itu pembuangan sampah Bu. Ini benar-benar unik sih. Iya. Aku cuma berdoa begitu, pembuangan sampah aku lewat. Aku lihat kok kayak Alkitab ya, tapi bukan. Iya, jadi ya, aku, kayak benar kali. karung. Aku lewat naik motor, pokoknya di tempat tong sampah yang gede lah. Iya. Tempat apa sih itu, buang sampah. Pembuangan, iya. Aku lewat. Tapi kenapa suara aku dipanggil, balik. Enggak, aku naik motor ada 10 meter. Tapi itu suara makin kencang, suruh balik. Ada apa nih? Ya udah aku balik. Pelan-pelan, lihat tuh apa. Aku kaget, oh Alkitab. Nggak mungkin di tempat pembuangan sampah besar gitu ada Alkitab. Pas aku turun aku tanya, Pak itu boleh aku lihat itu apa ya? Pasti buka, oh dia kasih aku lihat. Oh puji Tuhan, aku bilang bukan Alkitab, ternyata kamus. Kamus Jepang, Inggris yang tebel, tapi mirip Alkitab kan Bu. Aduh, ya udah dah kalau gitu, nggak apa-apa dah Pak, makasih ya. Pas mau jalan aku dipanggil lagi Bu. Pak, si baunya ada lagi. Oh. Apaan tuh? Coba lihat. Pas dibuka, saya kaget Bu. Dengan sangat kaget, aku lihat Alkitab ada kurang lebih 5 biji, dikeluarin semua. Coba lihat. Di dalam tong sampah dibongkar. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa 7 biji. Aduh saya kaget Tuhan. Aku kayak aku minta Alkitab loh. Ternyata aku benar-benar dikasih Alkitab. Aku seneng banget. Aku bilang ya kan. Tapi ada satu orang yang tukang sampah itu datang. Pak boleh gak aku minta 1? Oh boleh banget. Aku cariin yang paling bagus ya. Oh ada 1 yang masih mulus, yang bagus, yang besar. Tapi yang aku mau. Tapi Tuhan bilang kasih dia. Ya udah aku kasih Tuhan. Dengan aku udah seneng ini bersih, bagus. Yang saya inginkan kan. Kasih dia. Ya udah ini. Oh dia terima kasih Pak, saya juga orang Kristen. Tapi saya gak tahu kan tadinya kan hitam begitu kan. Apa benar? Aduh Pak makasih ya saya dapat Alkitab ya. Iya gak apa-apa. Dia mau beli gak ada uang. Itu semua buku aku bayarin, aku bawa pulang. Harga rongsokan ya? Dalam rongsokan juga yang aku dapat ada yang sebesar yang saya mau tapi masih kotor dan baunya luar biasa. Oh iya udah di tempat sampah. Aku boleh tahu itu saya tiap hari tuh jemur kurang lebih 6 bulan kali Bu. Tiap aku buka itu Alkitab aku baca, aku harus aduh ampun baunya Tuhan. Aku semprotin parfum tidak hilang, aku jemur tidak hilang, itu baunya benar-benar tidak hilang Ibu. Padahal dia kalau mau beli kan bisa Bu. Iya. Dia bilang enggak ini dari Tuhan. Dari Tuhan. Iya. Sampai sekarang aku simpan itu udah. Iya mujizat itu loh ya. Nah, itu benar-benar aku bilang kurang lebih 6 bulan aku jemur sampai saat ini aku selalu baca dari situ. Kalau Ibu nih saya mau tanya, selama Ibu lihat Bapak aneh-aneh gitu tuh gimana selama dia ikut kuasa-kuasa gelap? Wah berat ya, saya berasa kayaknya aduh Tuhan kenapa malah jadi kayak begini gitu ya. Karena yang saya tahu dia melakukan itu mungkin terpaksa dan terhasut gitu. Dari awalnya kan asal datang ke tempat asalnya, pamannya selalu bilang, kenapa kamu belum pakai ilmunya? Kenapa kamu tuh gini? Dia sebenarnya menolak. Apaan sih nggak mau. Cuman karena doktrin terus. Iya, akhirnya karena dia jatuh dan sesuatu hal yang dianggap guru itu menjanjikan dia sesuatu yang lo akan gua angkat, you akan saya angkat kalau you ikutin saya gitu. Akhirnya mau nggak mau mungkin dia coba, akhirnya benar gitu loh. Dan itu ternyata kuasa iblis untuk menarik dia dahulu. Setelah dia jalanin itu nggak ada yang namanya dijanjikan. Oh sebentar lagi kamu dapat rumah, sebentar lagi hidup perekonomian kamu bagus, ini gitu. Tapi Bu yang ada rumah tangga makin hancur. Sayanya berasa, aduh Bu, hampir saya minta tolong sama anak. Aduh asal dia sudah bakar-bakar wangi-wangian itu.
Itu saya kalau lagi hias kue itu di kepala saya hitam. Saya paling nggak percaya sama begitu-begituan Bu seumur hidup saya karena saya dididik dari kecil tuh Kristen. Yang kayak gitu-gituan saya nggak ini, ternyata kuasa kegelapan itu ada. Setiap kali dia bakar begitu wangi-wangian, waduh saya sampai ini jantung sampai kayak gimana. Saya sampai panggil anak saya, tolong doain mami, tolong doain mami, mami nggak kuat, mami nggak kuat. Ini hitam. Anak-anak sampai tegur, tapi tolong kasihan mami, kasihan mami. Dia karena apa? Yang di rumah selalu saya. Jadi iblis itu pun menyerang saya gitu loh. Karena saya selalu bilang sama dia, kamu ini udah jatuh loh, kamu ini udah jatuh loh. Dia nggak dengar. Orang pun datang sampai sembah dia. Minta nomor pun dikasih gitu. Saya bilang, "You sudah kasih dia nomor. Kasih saya nomor. Kasih saya bilang. Kalau you bisa kasih saya ikut you." Saya bilang gitu. Gak ada. Gak ada. Tapi kenapa ya mereka tuh bisa? Karena saya tidak mau nggak mau percaya bahwa itu berkat itu bukan dari dia. Berkat saya dari Tuhan. Maksudnya saya nunjukin berkat itu nih bekerja seperti ini gitu. Bukan datang. Pokoknya saya udah salah satu hal yang saya ingin meninggalkan dia itu gitu. Selain yang parah-parah itu juga saya udah nggak sanggup. Saya bilang tolong doain mami gitu. Jadi terasa banget atmosfernya. Terasa banget, saya sampai aduh Tuhan nggak sanggup, saya nggak sanggup gitu. Itu sehari berapa kali bakar-bakar gitu? Pagi, siang, ntar kadang jam berapa Bu? Jam 12 malam gitu. Jam 12 malam gitu. Terus berapa ini sekali pulang kampung buat isi-isi ilmu? Waduh, setahun gak tahu bisa berapa kali. Setiap kali dia pulang kampung, mau gak mau kan saya ikut dia. Saya diajak dia kan, ya udah saya ikutin dia gitu. Tapi kalau dia udah mulai mau ke tempat yang dia bilang gurunya itu, saya WA anak-anak saya, bantu mami doa. Tapi udah pasti nih, dia yang kesurupan lagi. Dan di saat saya ngelihat dia begitu, itu hati sakit banget. Sakit banget gitu. Sampai anak saya pun menangis. Papi jangan begitu, papi jangan begitu. Aduh hancur bener. Nah sampai terakhir yang dijanjikan, kamu bakalan begini. Pokoknya ternyata itu cuman tipu muslihat iblis. Iya betul. Ternyata bukannya naik, saya turun jatuh. Malah tambah hancur. Di saat dia terpuruk, dia bertanya sama gurunya, apa jawabannya, mana yang kamu janjiin? Iya, ternyata gitu nggak ada apa-apa. Nggak ada, malah damai sukacita ini nggak ada. Nah puji Tuhannya terakhir, Tuhan mau unjukin bahwa dia tidak ada roh yang melebihi roh. Amin. Nggak ada roh yang di dunia ini yang aku berikan lebih besar daripada aku. Betul. Dia bilang pagi-pagi dia nangis, Tuhan saya mau kembali ke Yesus lagi, dia bilang. Saya kaget, hah kok bisa gitu? Ya katanya gitu. Dia nggak pernah cerita saya Bu, dia nggak pernah cerita, dia hadapin sendiri. Karena saya selalu ngenyain dia, minta sana, minta gitu. Emang kenyataannya nggak ada gitu loh Bu. Yang ada nih Bu, yang datang ke dia, yang minta dikasih. Sedangkan dia sendiri minta hidupnya nggak pernah gitu loh. Jadi apa gunanya buat you berdosa tapi you menderita dan melarat, saya bilang gitu, saya ngomongnya gitu. Dan yang paling nggak enaknya tuh tidak ada lagi damai sukacita. Itu ya setan ya. Terus puji Tuhan mau ngasih tahu kita berkat Tuhan itu bukan cuman harta benda. Betul. Berkat damai itu sejahtera. Damai sejahtera. Iya. Kadang ada yang berpikir gini, kadang ini juga sesama Kristen ya. Dia menjauhi kita karena kita tidak mempunyai berkat yang mewah, harta benda. Malah terkadang kita nih ditunjuk, lu kurang berlutut, lu kurang berdoa, lu kurang beriman. Saya bilang, bagaimana dia bisa tahu kalau saya berdua kurang beriman? Begitu loh. Apa saya harus padahal dia kan nggak tahu damai sejahtera sukacita itu yang makanya saya sering tanya gini, saya pengen tahu nih definisi orang Kristen soal berkat itu apa. Bagaimana dengan pendeta yang di daerah-daerah miskin sampai dia meninggal.
tapi hatinya damai. Iya, damai sejahtera. Saya bilang, saya bukannya tidak mau diberkati dengan harta benda, bukan. Siapa yang tidak mau? Iya. Kalau saya diberkati, saya pasti memberkati. Iya. Tapi kalau Tuhan punya rencana damai sukacita yang ada hidup iya. saya mau apa Betul. lagi? Bu? Saya mau apa lagi? Gitu. Luar biasa. Jadi saudara, kita mendengar ya saudara, bahwa di saat Pak Yunus ya ketakutan, semua roh-roh itu berbalik menyerang dia, dan dari roh-roh yang lain ya disitulah dia mencari gurunya itu bisa menolong apa enggak, dan akhirnya ternyata ya ada suara yang berbisik, sebut nama Yesus, sebut nama Yesus, dan gurunya bahkan entah kemana bersembunyi ya, yang di alam roh itu dewa-dewanya. Dan ketika dia menyebut nama Yesus ya, setan-setan yang datang ke rumahnya itu hilang dalam sekejap. Dan kita melihat saudara bahwa apa yang Tuhan buat itu luar biasa. Bahkan sekarang Pak Yunus ini dipakai Tuhan juga sebagai orang yang ya sekarang beliau itu banyak menolong orang-orang yang sakit, tetapi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang rasanya tidak ada harapan lagi, sekarang datang dia memakai nama Tuhan Yesus, dan banyak yang disembuhkan ya Pak. Ya. Iya, bisa diceritakan Pak yang paling heboh yang pernah Bapak alami? Yang paling heboh satu yang Kecelakaan. yang kecelakaan dari Surabaya ya. Itu tulang punggung ya patah. Di iga depan sini juga patah 2. Tulang belakang. Tulang belakangnya patah itu. Jadi benar-benar kayak orang lumpuh. Iya, udah nggak bisa apa-apa ya. Nggak bisa apa-apa. Dan setelah dia bilang waktu dia cari saya dari Surabaya terbang pesawat ke Jakarta itu, bilang dokter vonis dia katanya 6 bulan ya. Kalau itu pakai kalau ya. Dokter vonis dia harus segera dioperasi. Dioperasi pun Tidak menjamin dia bisa kesembuhan. sembuh gitu. Maksudnya bisa sembuh, kemungkinan dia lumpuh. Gitu. Terus Dalam hati saya waktu dia cari saya bilang, Tuhan, apakah ini bisa sembuh? Tuhan dengan sangat jelas dan berkatakan bisa. Tapi aku secara manusia aku bilang, aku pasti ragu karena aku lihat dalam fotonya dari orang udah aslinya terkapar itu begitu. benar-benar parah, parah banget itu. Aduh, kalau saya lihat dari secara pribadi dia benar-benar ditolong Tuhan ya 100%. Kenapa? Tempat yang dia duduk itu mobilnya hancur. Hancur, benar-benar hancur. Kenapa dia kok bisa hidup ya? Aku bilang, secara manusia mati ya. Secara manusia kita mata kita lihat itu mati. Mati. Dia terpental sampai 25 meter apa? Nah, itu jauh banget ketemu di lumpur katanya kalau nggak salah ya. Dan saat aku pertama kali periksa dia, aku coba cek ya, aku berdoa dulu. Aku pegang dia, aku bilang, Tuhan beri saya hikmat dan pengetahuan apa yang harus saya lakukan untuk orang ini. Dan aku datang, aku pegang, aku benar-benar ini dapatnya karunia Tuhan ya. Aku bisa, kadang-kadang aku pegang gini, oh dia bisa jalurnya kemana kok benar gitu loh. Aku pegang, aduh pertama kali aku pegang Tuhan, kok tidak ada harapan. Karena semuanya saya pegang itu kok nggak ada getar, nggak ada gerak, mati semuanya ya. mati semua. Makanya aku bilang istrinya, aduh kasih saya kesempatan sekali lagi ya, nanti berapa hari lagi saya coba ketemu, lihat lagi ya. Ternyata di jalanan ketemu istrinya ya di tempat makan ya Ting ya, di itu ya. Ketemu istrinya langsung bilang, kok bisa ketemu lagi, bisa langsung datang nggak sampai seminggu. Oh bisa, aku datang, aku pegang lagi ya. Bukan dengan iman lagi, aku dikasih tahu dan Roh Kudus katakan kamu pasti bisa sembuh. Dengan mulut saya bilang ini pasti bisa sembuh. Pada istri berteriakin amin amin. Tapi aminnya mereka saya tahu lah, agak meragukan. Iya. Aku bilang bisa, pasti bisa. Percaya tidak percaya, aku cuman terapi dia total 2 minggu 4 kali pertemuan. Sebenarnya 3 kali pertemuan aku sudah suruh dia berdiri, tapi aku yang kurang percaya. Kurang beriman. Dia beriman. Bayangkan dari terbaring tempat tidur suruh berdiri nih. Tapi yang keempat kali dengan sangat jelas Roh Kudus udah suruh berdiri, harus. Nah aku suruh dia berdiri.
Dan aku udah berdoa segala macam. Aku bilang hati saya berdoa. Berdiri. Jalan. Semua istrinya juga lihat saya begini. Oh bisa nggak? Bisa. Jalan. Dan mungkin ada videonya nanti aku boleh kasih. Istrinya 1 langkah, 2 langkah bisa balik. Wah, itu istrinya teriak, satu rumah tuh heboh semua itu Tapi semua. itu nama Tuhan yang Itu dipermuliakan. Tuhan yang campur tangan Yes. semuanya itu. Aduh, aku juga terharu. Tuhan kok bisa ya? Saya sendiri ada yang nanya, Tuhan kok bisa ya gitu loh. Tapi namanya Tuhan dokter di atas Dokter di atas dokter, segala dokter. tabib segala tabib, itulah dia. Iya. Dia dari mustahil. Dan bagi sekarang juga Bapak kalau terapi orang sambil mendoakan juga ya. semuanya aku mendoakan, makanya aku pernah ketemu orang sampai yang dari Belanda meneguhkan aku, katanya kamu sebenarnya bukan punya talenta sampai di situ saja, ada yang lebih, ya kan? Tapi aku nggak berani keluarin karena kenapa? Aku dulu sering istri selalu ngomong kamu tuh kayak dukun, nggak boleh begitu. Aku bilang ya udah, aku nggak mau pakai. Karena kenapa Bu? Saya sering sekali kalau ngobatin orang, terapiin orang, itu kadang-kadang ada keluar suara. Dia sebenarnya sakit ini, kamu harus kasih tahu dia begini. Tapi aku nggak mau. Itu sebenarnya bisa juga dari Tuhan loh Pak. Memang dari Tuhan untuk kebaikan. Benar Bu. Iya. Sebenarnya aku begitu buat kemuliakan nama Tuhan. Iya. Tapi aku dulu sering sempat Takut kan karena takut, tapi sudah bilang istri bilang, pernah sombong kan. Ntar bilang, Enggak, Bu, enggak, Dianggap sakti. bukan takut dianggap sakti atau sombong. Karena saya nggak percaya dengan awalnya dia kan. Dimulainya itu dari apa? Dari setan. Bukan dari kamu bukan menyebut dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan gitu. Yesus. Tapi karena dia sudah bertobat, setiap kali orang yang datang kepada dia mau diterapi gitu, kayak saraf kejepit, tangan nggak bisa diangkat, stroke ya Bu. Itu dia selalu berlutut, dia selalu berdoa, Tuhan pakai tangan saya Iya, gitu. amin. Nah saya nggak mau denger dia, kok ada yang bilang begini ya, ada yang bilang gini iya. ya. Saya takut itu suara Setan. gelap, itu kuasa kegelapan. Iya. Jadi gini, setelah dia melakukan Bertobat, itu pekerjaannya dengan nama Tuhan Yesus, ada selalu pasien yang datang ke dia, kamu ginjalnya begini ya, loh kok engkau tahu gitu. Ya saya nggak tahu, saya doa, Tuhan kasih tahu saya bahwa, iya. dan ternyata setiap apa yang si Pak Yunus ini ngomong benar gitu loh. Kayaknya terus ada seorang ibu, rahim kamu lengket ya gitu. Saya tanya, kamu dapat Suara itu suara dari siapa? Dari Tuhan. Aku doa dulu. Dia untuk meyakinkan saya doa dulu. Oh ya udah, puji Tuhan. Dan benar Bu, setiap kali apa yang dia ngomong itu benar. Tapi dia takut ngomong sama saya karena saya takut mulai ya gitu. Takut kuasa gelap lagi Iya, ya. saya takut dia jatuh lagi gitu. Tapi kita berdoa ya Pak, karena memang itu karunia dari Tuhan. benar itu semua saya lakukan. Makanya orang yang saya bilang Bu ya, yang saya udah masuki sering dengar mesbah doa ibu itu, saya dipertemukan loh sama orang Indonesia tapi yang tinggal di Belanda yang sudah lama. Iya. Sampai dia ke Jakarta dia bilang, oh begini ya Tuhan, saya dibikin sakit dulu cuma mau ketemu dia. Dia bilang, kenapa emang? Pokoknya saya di Belanda suruh ke Indonesia cuma suruh berobat tangan karena di sana suruh operasi. Saya nggak mau karena suruh Jakarta, dan saya bingung, saya lagi berenang, orang tangan saya begini, ada orang datang ibu-ibu katanya cuman kasih Nomor telepon. nama saya katanya. Coba ke tempat ini aja, kok Abu ada Bang Jo. Kalau saya dulu sering dipanggil Bang Jo gitu loh. Ke sini aja. Udah itu orangnya hilang, saya bingung katanya. Oh ya, saya langsung datang, telepon langsung datang kan, perjanjian sama bapak itu datang. Dan satu kali itu saja Bu, tangannya langsung sembuh. Oh, cuman sekali terapi. Satu kali terapi sembuh. Tapi dia mau datang 2 kali, boleh silakan. Udah datang 2 kali saya bilang udah oke kok, nggak ada masalah. Tapi dia udah mau pulang kan, tinggal 2-3 hari dia udah mau pulang. Ketiga kali saya bilang, saya udah nggak mau datang ke tempatnya, kok saya mau disuruh datang, harus datang ke situ. Lalu dia datang Bu. Dari situ kok nggak ada pasien, 1 hari itu benar-benar kosong, saya bisa ngobrol. Benar nggak ada pasien. Bersaksi lah. Bersaksi lah saya ngomong begini. Dia cuman ngomong. Pak katanya, saya cuman bilang Bu, kenapa ya saya kok dari dulu kok jadi begini aja, kok
Udah naik tinggi, kita turun, tinggi, turun. Saya cerita dari A sampai ya jet lah lumayan lama. Dia cuman ketawa, Bu. Aku dari pertama awal sampai sekarang aku dengar yang terakhir, kamu cuma mengandalkan manusia. Oh. Coba lepaskan semua kepahitan, kebencian apapun kamu buang sekarang juga saya doakan mau gak mau. Ternyata saat aku tanpa sadari, Bu, aku masih ada kebencian, benci sama orang Kristen, Bu. Oh, ya ampun. Karena dulu orang Kristen itu Pernah nipu, bukan pernah ya, waktu saya di Tanah Abang saya punya toko 3. ngutang. Orang Kristen semua yang tiap hari dateng, yang ceramahin saya, orang Kristen semua. Orang Kristen semua. Ya, waktu dia jahat tuh Jaya, banyak yang mengagungkan dia. Pokoknya Boy, deket. ayo kesini, ayo kesini. Itu pokoknya yang boy ceramahin saya dong. Oh kamu nggak boleh gini lu. Kamu orang ini harus. Sekarang ada yang beda agama. Kamu jangan deketin si ini lu karena nanti kamu bisa. Jangan nanti kamu percaya tidak percaya. Aku sakit hati banget. Waktu aku jatuh terpuruk. Ya paling 3 meter, Bu. Masa bisa pada belok? Oh, Ketemu 3 meter loh, masa 3 lari. meter nggak ngelihat saya tidak mungkin bisa pada belok. Yang dibilang orang ini orang kafir ini jangan dideketin, percaya nggak? dia Percaya. yang Dia yang nolong saya loh. Hmm. Makanya aku bilang kenapa aku bisa jatuh dari situ, mungkin dari situ. Dan aku sakit hati itu ternyata udah puluhan tahun loh. Kok aku terikat sampai sekarang ya. Makanya orang Belanda itu bilang lepaskan semuanya. Tuhan yang mengirim orang jauh-jauh dari Belanda untuk layani Bapak ya. Betul. Makanya dia bilang Tuhan makanya dia sebelum dia pulang di doa di dalam rumah saya, Tuhan kerjaan saya sudah selesai ya. Saya sudah ketemu di orang. Udah Tangan saya sudah sembuh, jangan sampai saya ke Belanda tersakit lagi. Tuhan Yesus, wow, dia juga yang benar senang karena Tuhan saya sudah ketemu, saya selesai dia puji Tuhan bisa. Makanya saat itu, wah aku juga sangat gembira. Amin. Aku merasa terlepas, terbuang semua, mengampuni. Iya. Makanya katanya kamu punya talenta bukan di situ saja. Kamu harus keluarin semua, tapi ingat untuk memuliakan Dalam nama nama Tuhan, Tuhan. Amin. bukan untuk sendiri. Makanya sekarang orang yang stroke kadang-kadang yang aku lihat yang bagaimana yang berat-berat aku doa dulu. Kadang-kadang aku cuma satu sentuhan doang kan aku suruh berdiri. Percaya tidak percaya dia langsung jalan. Oh, puji Haleluya, aku Tuhan bilang, ya. Tuhan itu lebih jauh luar biasa. Amin, Saya amin. bagian dari belakang dalam nama Yesus. Tuhan jangan permalukan anakmu. Amin. Jamah dia, pakai tangan dia dalam hati ada Tuhan, tolong. Luar biasa saudara, kita mendengar ya bagaimana Tuhan tuh kalau mau pakai seseorang itu dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Kita berdoa biar Pak Yunus dan istrinya tetap setia mengiring Tuhan. Satu hal ingat firman Tuhan bilang memang Yesus itu ya nama ya Yesus, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang lebih berkuasa daripada nama Yesus. Bahkan di dalam nama Yesus takluk segala kuasa-kuasa. Karena itu saudara, hari ini biarlah kita mau terus setia memegang nama Yesus itu sebagai nama yang sanggup melepaskan, memulihkan, bahkan ya melepaskan kita dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Kita sudah mendengar tadi, ingat setan itu tidak akan pernah beri apa-apa secara gratis, ada tuntutan, bahkan ya semua hanya tipu muslihat iblis. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber berkat kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus menang dalam pergumulan hidup kami. Bahkan kami tahu di sekeliling kami banyak roh-roh kuasa-kuasa gelap yang tidak suka ketika kami dekat dengan Tuhan. Dan hari ini kami berdoa, kami halau segala kuasa-kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa seperti kesaksian yang kami dengar malam ini. Semua setan, roh-roh jahat itu hilang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar juga kami percaya banyak hal yang kami terima malam ini. Kami tidak ingin membawa beban-beban dalam hidup kami, kepahitan, segala hal-hal yang tidak berkenan, amarah, kebencian, kekhawatiran, karena itu akan memberi sakit penyakit bagi hidup kami. Biarlah iblis terus dipermalukan dalam hidup kami dan Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup kami. Kami terus berdoa juga Engkau pakai tangan dari Pak Yunus untuk boleh menyembuhkan banyak orang lewat karunia yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Bahkan untuk setiap
setiap kami. Tuhan juga menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Hari ini kami tahu kami punya kuasa yang sama di dalam nama Yesus. Perkatakan saudara, sakit apapun yang ada di tubuhku, aku imani dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anakmu yang setia ada di mesbah doa, berdoa, bersyukur. Biarlah Tuhan Engkau terus pakai hidup mereka juga untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang lewat pemulihan demi pemulihan yang terjadi. Diberkati rumah tangga, pekerjaan, suami-suami, istri, anak-anak, semua diberkati Tuhan. Bahkan Engkau berkati usaha pekerjaan kami. Semua mereka yang terikat dengan roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, amarah, kepahitan, semuanya Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan datang membawa pemulihan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi buat bangsa ini, hujan pertobatan tercurah di atas bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet TNI Polri, biarlah Tuhan juga melindungi di atas bangsa kami Bapak. Semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan juga memberkati mereka yang setia di mesbah doa. Tuhan juga memulihkan semua jawaban doa kami ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengangkat hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat-Mu. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.